Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman sahabat yang berbahagia, mudah-mudahan pada pagi hari ini semua sehat walafiat dan juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah semua urusannya, dan juga mudah-mudahan cepat sampai ke tanah suci Madinah ini untuk bisa ziarah kepada Rasulullah dan beribadah di Masjid Nabawi. Amin, amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah pagi hari ini jemaah Haji Plus Army Nareka akan mengadakan ziarah sekitar Masjid Nabawi, diantaranya ke Makbarah Baqi, ke kuburan Baqi, dan juga melewati makam Rasulullah dan juga ziarah kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan juga akan berziarah berkunjung ke Masjid Ghamamah, masjid bersejarah di masa Rasulullah SAW, dan juga Masjid Abu Bakar. Teman-teman sahabat yang berbahagia, mari saksikan videonya ziarah jemaah Haji Plus Army Nareka di sekitar Masjid Nabawi dan juga ke Masjid Ghamamah dan Masjid Abu Bakar. Para sahabat, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini jemaah Haji Plus Army Nareka berziarah ke Makbarah Baqi, ke pemakaman Baqi, yang mana di pemakaman Baqi ini kurang lebih 10.000 sahabat yang dimakamkan di tempat ini. Di antaranya ada Sayyidina Utsman dimakamkan di sini, dan juga banyak istri-istri Rasulullah dan juga putra-putri Rasulullah dimakamkan di Makbarah Baqi ini. Dan juga para jemaah haji ataupun jemaah umroh yang meninggal di Madinah dimakamkan di Makbarah Baqi ini. Dan nanti Makbarah Baqi ini akan dibangkitkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Wassalamu alaika. Assalatu wassalamu alaika. Rasulullah. Ya Rasulullah. Wassalamu alaika. Assalatu wassalamu alaika. Ya Habiballah. Ya Habiballah. Allahumma Allahumma wasallim sallim wa barik ala Muhammadin Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ihsanin ila yaumiddin. ila yaumiddin. Ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan kan. Kesempatan yang mau foto-foto pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman sahabat yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini kita berada di
depan makam Rasulullah. Itu di belakang kita ada kubah hijau. Di bawah kubah hijau ini adalah makam Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka alhamdulillah pagi hari ini kita melakukan ziarah seputar Masjid Nabawi. Di antara kita tadi sudah ucapkan salam kepada Rasulullah bersama Haji Plus Armina Reka Perdana. Para teman-teman sahabat yang berbahagia, alhamdulillah jemaah Minareka, jemaah Haji Plus Armina Reka sekarang sudah menuju ke Masjid Ghamamah. Ghamamah artinya awan, Masjid awan. Kemudian ke Masjid Abu Bakar juga. Ini di depan Masjid Ghamamah, Masjid Abu Bakar, itu di sebelah kanannya Masjid Ghamamah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini bapak-bapak, ibu-ibu ada di satu tempat yang menyimpan banyak sejarah. Selain daripada Masjid Nabawi, juga ada tempat bersejarah yang ada di sebelah kiri bapak ibu. Namun sebelum saya ceritakan ini, saya akan sedikit cerita tentang Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang bapak ibu lihat saat ini jauh berbeda dengan kondisi aslinya dahulu ketika didirikan oleh Rasulullah SAW. Dahulu Nabi Muhammad SAW pada saat hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sebelum beliau tiba di sini, maka beliau singgah di satu desa, namanya Desa Quba, dan beliau membangun masjid yang dinamakan Masjid Quba. Itulah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan ini, sana masuk jauh. Bukan ini. Masjid Quba 3 kilo dari sini. Insya Allah kita ada jadwal ke sana naik bis insya Allah, ya. Jadi Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah beliau membangun Masjid Quba, beliau lanjutkan perjalanan hingga tiba di daerah sini. Beliau mengendarai onta yang namanya onta Qaswa. Pada saat beliau sampai di Madinah, para penduduk Madinah yang sudah menganut agama Islam berebut ingin menjamu Rasulullah. Ya Rasul, singgahlah di rumahku. Ya Rasul, singgahlah di rumahku. Ya Rasul, singgahlah di rumahku. Tapi apa kata Rasulullah? Biarkan di mana ontaku berhenti, disitulah aku akan singgah. Ternyata onta Nabi berhenti di satu rumah, yaitu rumah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya Nabi Muhammad singgah di situ dijamu oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Yang sekarang nama Abu Ayyub Al-Ansari menjadi salah satu nama masjid di Istanbul. Bagi bapak yang pernah ke Turki, Istanbul ada Masjid Ayyub Al-Ansari. Karena Abu Ayyub Al-Ansari ini berjuang hingga menyebarkan Islam ke Turki dan wafat di sana. Nah, singkat cerita bapak ibu, Nabi Muhammad ingin membangun masjid di kawasan ini. Lalu ada tanah kosong milik seorang yatim namanya Sahel dan Suhail, anak kembar, tempat penjemuran korma, dibeli oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau mulai membangun masjid yang dinamakan Masjid An-Nabawi. Saat itu ukurannya hanya 50 meter kali 50 meter. Alasnya tanah, tiang-tiangnya dari pohon-pohon kurma, atapnya dari daun-daun kering. Ada jerami, ada ilalang, ada juga daun-daun pohon kurma dijadikan atap. Dan rumah beliau akhirnya pindah di samping masjid. Kemudian makin berkembang, umat Islam semakin banyak, mulailah ada renovasi-renovasi. Singkat cerita Bapak Ibu, yang Bapak Ibu saksikan sekarang ini sudah renovasi yang ke-9 kali. Jadi sudah lebih megah, lebih luas, lebih indah. Ada payung-payung elektrik. Ada yang tahu berapa jumlah payung elektrik? Ada 250 payung. Dan pintu-pintu gerbang yang ada pagernya itu ada 43 pintu. Kalau pintu-pintu masjidnya ada 85 pintu. Yang total kalau ini semua diisi muat 1 juta jamaah. Dan Bapak Ibu alhamdulillah bisa sampai ke sini dan menyaksikan keindahan masjid yang dulunya dibangun oleh Rasulullah SAW. Dan masih memiliki keutamaan yang sama. 1 kali sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 sholat di masjid lainnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak jauh dari sana ada ini namanya Masjid Al-Ghamamah.
Masjid apa? Al-Ghamamah. Jadi dulu nggak ada masjid di sini. Hanya saja setiap kali sholat Id, sholat Idul Fitri, Idul Adha, Nabi Muhammad selalu melaksanakannya di sini. Karena disunahkan sholat Idul Adha di lapangan, di tanah terbuka, maka Nabi Muhammad memilih tempat ini sebagai tempat sholat Id. Dan pada suatu ketika Nabi Muhammad sholat Id di waktu musim kemarau panjang, saat itu ada salah seorang sahabat yang mengeluh, "Ya Rasul, kemarau terlalu panjang, banyak hewan ternak yang mati, banyak tanaman yang mati." Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah. Tak lama setelah Rasulullah berdoa, datang awan, datang mendung, menaungi para jamaah. Dan gak lama kemudian terjadilah hujan. Maka masjid ini dinamakan Masjid Al-Ghamamah, yang artinya adalah mendung. Ghamamah itu mendung, awan. Karena ada peristiwa yang luar biasa. Di saat sholat Id, Nabi Muhammad berdoa, tiba-tiba ada awan mendung menaungi Nabi Muhammad bersama para sahabat. Dan akhirnya tempat itu diabadikan menjadi satu bangunan masjid yang kalau Bapak Ibu lihat arsitekturnya bergaya Turki Utsmani. Karena memang masjid ini dibangun dan direnovasi pada masa kekaisaran Turki Utsmani atau Turki Ottoman yang saat itu menjajah wilayah Saudi Arabia. Maka arsitektur Turkinya masih kelihatan. Dan di sini tidak dibuka masjidnya karena memang tidak digunakan untuk sholat, hanya untuk menyimpan sejarah. Kemudian di sebelah depan ada lagi masjid yang sama dengan arsitektur Turki Utsmani. Di situ adalah Masjid Abu Bakar, di mana setelah Rasulullah wafat, sholat Id berikutnya dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar di tempat ini. Sehingga dibangunlah satu masjid untuk mengenang sejarah, dinamakan Masjid Abu Bakar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sedikit penjelasan. Nah, satu lagi itu ada kelihatan menara. Nah, ini juga masjid yang bersejarah, Masjid Ali. Ya, semuanya ada di sini. Bangun diabadikan untuk mengenang sejarah di mana masa kekhalifahan Abu Bakar, Utsman, Ali, ya. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali memiliki tempat sholat Id yang berbeda-beda. Demikian Bapak Ibu sedikit penjelasan tentang sejarah Masjid Ghamamah dan sedikit sejarah tentang Masjid An-Nabawi. Selanjutnya mudah-mudahan ziarah ini membuat kita semakin yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, merasa diri kita yang lemah tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin yakin bahwa kebenaran yang diperjuangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus kita lanjutkan akan selalu mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur yang berkah. Dan mudah-mudahan bisa meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Nah, sekarang kita bebas, silakan berfoto pribadi di tempat ini. Namun sebelumnya kami informasikan bahwa dulu di situ ada pasar, tapi pasarnya sudah dibongkar sekarang. Pasar itu adalah pasar bersejarah yang ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu zaman dulu pasar kita itu nembek ke orang-orang Yahudi. Namun setelah datang Nabi Muhammad membentuk pasar sendiri dan umat Islam bertransaksi di pasar tersebut. Dan pasarnya baru saja dibongkar kurang lebih 2 tahun yang lalu. Jadi kita nggak bisa singgah, mohon maaf ibu-ibu, pasarnya udah tutup ibu-ibu ya. Dan ibu bisa ke pasar itu. Ya. Bentar Pak. Terus di ujung sana nanti ada namanya Sakifah Bani Saidah. Kita akan lewat nanti jalurnya. Mungkin nanti kalau di sana nggak bisa ngumpul seperti ini, Bapak Ibu sudah saya kasih tahu sekarang. Di ujung sana nanti ada kebun namanya Sakifah Bani Saidah. Di situ tempat diangkatnya Khalifah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau wafat, umat Islam bermusyawarah di sana dan diangkatlah Sayyidina Abu Bakar di tempat itu menjadi khalifah yang melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja Bapak Ibu. Silakan yang mau foto.